Halo semuanya, saya Daryl dengan NIM 1332409. Saya sekarang akan mempresentasikan tentang tugas video pitching dengan kasus yang saya pilih berjudul aplikasi cerdas tapi bodoh. Pertama-tama, kita cari akar masalahnya dengan menggunakan analisis 5 whys. Yang pertama, kenapa pengguna pergi dari menggunakan aplikasi ini? Karena nggak puas sama cara ngajarnya. Yang kedua, kenapa nggak puas? Itu karena jawaban AI lucu tetapi membuat bingung. Yang ketiga, kenapa bikin bingung? Hal itu terjadi karena kebanyakan bercanda dan penjelasan pelajaran jadi tipis. Yang keempat, kenapa bisa begitu? Yang menyebabkan hal itu yaitu tim lebih fokus bikin rame dan viral, bukan untuk memastikan bahwa materinya itu benar. Dan yang terakhir, yang kelima, kenapa fokusnya ke viral doang? Hal itu disebabkan karena target awalnya hanya untuk mengejar hype dan bukan untuk mendidik dan memberikan hasil belajar yang baik. Jadi, masalah utamanya yaitu aplikasi ini tuh seru tetapi tidak membuat pintar. Selanjutnya, kita bisa melihat kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ini menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan, yaitu aplikasi ini sudah terkenal, memiliki konsep yang unik dan cocok dengan gaya anak zaman sekarang. Yang kedua, weakness atau kelemahan, yaitu materinya yang tidak konsisten, belum dicek sama ahli, dan gak ada ukuran jelas tentang pengertian dari anak tersebut bahwa ia mengerti atau tidak. Yang ketiga, opportunity atau peluang, yaitu tren AI dan belajar seru yang lagi naik. Hal ini bisa digunakan untuk menggandeng sekolah-sekolah dan influencer-influencer edukasi untuk mengajak mereka untuk menggunakan aplikasi ini. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman, yaitu kompetitor bisa menyalip progres yang sudah dibuat dengan membuat aplikasi yang fun tetapi bisa juga memberikan pendidikan yang lebih baik. Hal ini berarti bahwa kita memiliki modal yang besar tetapi memiliki juga lubang-lubang di kualitas yang menyebabkan orang-orang mungkin pindah ke aplikasi yang lain. Selanjutnya, masalah ini juga bisa dipecah-pecah menggunakan fishbone diagram. Yang pertama ada kategori konten, yaitu gak ada kurasi dari guru-guru atau pakar yang menyebabkan materinya melenceng dari kurikulum dan tidak mendidik. Yang kedua, kategori AI, yaitu kategori yang mungkin menyebabkan aplikasi ini lebih fokus untuk hiburan daripada jawaban yang benar. Yang ketiga ada kategori tim, yaitu tim kreatif dan tim edukasi yang tidak saling komunikasi sehingga prioritasnya berbeda dan hasilnya tidak cocok. Yang selanjutnya ada metode, di mana tidak ada sistem untuk mengecek bahwa anak-anak itu mengerti atau hanya menggunakan aplikasi untuk hiburan. Dan yang terakhir ada harapan user, di mana mereka membutuhkan tutor yang baik tetapi bukan teman mager. Jadi ini menunjukkan bahwa bukan cuma AI yang salah, tetapi cara kerja tim atau alur bikin kontennya juga harus diperbaiki. Untuk terakhir ada solusi dengan rencana yang pertama itu konten campuran, di mana AI membuat draft dan mentor manusia yang mencek dan memperbaiki kesalahan. Yang kedua ada balancing antara hal yang seru dan yang benar dengan mungkin memberikan humor yang cukup tetapi ilmu juga yang cukup sehingga anak-anak bisa belajar dengan baik. Selanjutnya ada komunikasi antara tim kreatif dan edukasi, di mana mereka bisa mungkin berkomunikasi lebih baik dengan meeting sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terus yang keempat ada mengukur hasil belajar siswa dengan mungkin bisa membuat tes sehingga anaknya mungkin bisa lebih mengerti lagi dan bisa dievaluasi performanya. Dan yang terakhir
mencoba aplikasi ini kepada kelompok kecil untuk dievaluasi dan diperbaiki. Sekian dari saya, terima kasih.